Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bermusik, Belajar Mudah dan Asik. Oke gengs, kali ini aku bakal ngasih tutorial ke kalian gimana sih caranya bikin daftar isi otomatis. Nah, sebelum lanjut nih, kalian like dulu ya. Like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut gengs. Nah, kalau kita buat daftar isi nih, pastinya kita buat makalah kan? Nah, makalah itu pakainya kertas A4 gengs. Gimana sih cara ngatur ukuran kertasnya? Nih, kita ke page layout, kemudian kita pilih size, kemudian kita pilih legal. Oke gengs, lanjut. Nah, biar kita lebih gampang nih buat makalahnya, biar lebih rapi, kita ke normal ini, kemudian kita klik kanan, kemudian modify, lalu kita ganti jadi Times New Roman 12. Terus format paragrafnya, kita pilih justify ya, rata kiri kanan agar lebih rapi. Kemudian spasinya 0, dan spacingnya 1,5. Oke. Nah, kalau di daftar isi itu kan tertera judul dan subjudul ya. Jadi, kita modify juga judul sama subjudulnya. Yang heading 1 ini, kita klik kanan, kemudian modify. Kita namain judul. Ganti warnanya jadi hitam. Kemudian ini Times New Roman 12. Ini bold ya, gengs, tebal. Kemudian untuk format paragrafnya, kita pilih yang center karena biasanya judul itu kan letaknya di tengah ya. Terus spasinya kita buat 0. Terus spasinya 1,5. Oke. Lanjut nih ke heading 2. Heading 2 ini kita modify jadi subjudul. Ini warnanya hitam, kemudian bold. Ini tetap ya, Times New Roman 12. Nah, untuk format paragrafnya, kita pilih left ya, karena kalau subjudul itu kan biasanya rata kiri. Kemudian ini spasinya tetap 0, line spasinya 1,5. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu nih, kita buat judulnya. Cover, kata pengantar, daftar isi, terus bab 1. Nah, untuk bab 1 pendahuluan ini jangan klik enter ya gengs, kliknya shift enter. Terus bab 2. Nah, untuk bab 2 ini tergantung permintaan dosen ataupun guru kalian ya. Kalau di sini aku buat isi. Terus bab 3. Ini shift enter lagi. Kemudian bab 3. Shift enter lagi, penutup. Di sini aku cuma buat 3 bab aja ya. Nah, terakhir daftar pustaka. For your information gengs, nanti aku bakal ngasih tutorial ke kalian juga gimana sih caranya bikin daftar pustaka otomatis. Jadi tungguin ya. Oke, kalau udah kayak gini kita blok, Ctrl A, kemudian kita pilih yang judul. Nah, jadi rapi kan? Terus untuk ngasih jarak antar page-nya, caranya gini gengs. Ke ujung sini, ujung huruf, kemudian kita klik enter, kemudian kita ke insert, page break. Lanjut lagi antara kata pengantar ke daftar isi, enter lagi, kemudian page break lagi. Nah, untuk jarak antar daftar isi sama bab 1 ini beda gengs. Karena kalau kata pengantar sama daftar isi itu kan pakainya huruf Romawi kan, beda sama bab 1, bab 2, bab 3. Jadi caranya gini gengs. Ke ujung i ini, kemudian klik enter, kemudian kita ke page layout, kita pilih breaks, kemudian next page. Nah, untuk bab 1 ke bab 2 itu kan
sama ya, jadi kita ke insert lagi, kemudian page break. Ini enter dulu baru page break. Terus dari bab 2 ke bab 3 enter page break. Nah, dari bab 3 ke daftar pustaka itu kan beda lagi, gengs. Kalau daftar pustaka itu kan nggak ada halamannya. Jadi ini kita enter, kemudian kita next page lagi, page layout, kemudian breaks, terus next page. Oke. Nah, untuk cover itu kan nggak ada tulisan cover gitu ya. Jadi, yang tulisan cover ini kita jadiin warnanya putih biar nggak kelihatan. Lanjut ke kata pengantar. Kalau kata pengantar ini tergantung kalian aja ya nulisnya. Di sini aku nggak contohin gimana caranya buat kata pengantar. Oke, lanjut. Nah, untuk daftar isi ini, kita buatnya nanti terakhiran, gengs. Kita buat dulu subjudulnya. Di bab 1 ini kita buat subjudul. Nah, di sini klik subjudul, kemudian kita buat 1.1 boleh, atau buat A juga boleh, tergantung permintaan. Kalau di sini aku contohin buat 1.1 ya. Latar belakang. Kemudian 1.2 rumusan masalah. Sebenarnya banyak pendahuluan ini, cuma di sini aku contohin 2 aja. Nah, untuk latar belakang ini kita bisa langsung tulis nih. Latar belakang penelitian ini adalah. Nah, kalau gini nih, ini kan nggak lurus ya antara huruf pertama sama yang ini. Jadi cara ngelurusinnya itu gimana sih? Caranya adalah kita letakin kursornya di sebelum huruf pertama yang ini. Kita letakin di sini, kemudian kita klik yang ini, gengs. Nah, jadi lurus kan? Jadi kita nggak perlu pakai ruler lagi, gengs. Nah, lanjut ya ke bab 2. Enter. Di sini aku buat 2.1 ya. Misalnya pengertian musik gitu. Nah, terus apa lagi ya, jenis-jenis musik. Di sini aku contohin ini aja, gengs. Terus kita lanjut ke bab 3 penutupnya. Di sini aku buat 3.1 dan 3.2. Biasanya kalau penutup itu cuma 2 sih, gengs, kesimpulan dan saran. Lagi subjudulnya, kemudian 3.2 saran. Oke. Nah, kalau udah kita buat judul sama subjudul ya, gengs, kita itu bisa memunculkan navigation pane. Gimana sih caranya? Caranya adalah kita ke view, kemudian kita checklist nih yang navigation pane. Nah, muncul dia navigation pane. Nah, apa sih fungsi navigation pane ini? Navigation pane ini fungsinya adalah kita bisa pergi ke page yang kita inginkan tanpa kita harus scroll dulu. Biasanya kan kalau makalah itu kan banyak banget ya halamannya, jadi kayak susah gitu kalau harus scroll. Jadi kalau misalnya kita mau ke rumusan masalah nih, klik aja rumusan masalah, nanti bakal kita langsung dipertemukan sama apa yang kita inginkan gitu. Terus misalnya kita mau ke daftar pustaka nih, kita nggak perlu scroll ke bawah banget ke daftar pustaka, kita cukup klik yang daftar pustaka di navigation pane ini, maka kita bakal langsung lihat daftar pustaka kita, gitu gengs. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal buat halamannya, gengs. Cara buat halamannya adalah kita ke
insert, kemudian page number. Nah, di sini ada pilihan juga, gengs. Kita mau yang top of page, bottom of page. Kalau top of page itu adalah halamannya itu terletak di bagian atas. Kalau bottom of page itu halamannya terletak di bagian bawah. Di sini aku pilih yang bottom of page. Di sini juga ada pilihan mau yang kiri, tengah ataupun kanan. Aku di sini pilih yang tengah, gengs. Nah, kalau cover ini kan nggak ada halamannya ya, gengs. Jadi, cara menghilangkan halamannya adalah kita blok, habis itu kita klik yang different first page. Different first page ini maksudnya halaman pertamanya itu hilang gitu. Jadi halamannya itu ada kecuali halaman pertama, itu artinya, gengs. Nah, terus yang kata pengantar nih. Kata pengantar itu kan halaman 2 tapi pakai angka Romawi. Caranya adalah kita modify dulu, ini kita blok, kemudian ke page number, lalu page number ini letaknya di desain ya, gengs. Kalau kita blok, cara bloknya itu kita double klik, kemudian dia akan otomatis ke blok. Nah, kalau otomatis ke blok, dia akan otomatis pergi ke desain, gengs. Nah, di desain ini kita klik yang page number. Kemudian kita klik format page number. Di sini ada pilihan number formatnya, gengs. Kita pilih yang angka Romawi, yang ini, gengs. Nah, di sini ada pilihan lagi nih, page numberingnya. Kita mau melanjutkan dari page sebelumnya atau kita mau mulai dari angka berapa gitu, gengs. Karena di sini kata pengantar itu halamannya halaman 2, jadi kita lanjut dari halaman yang sebelumnya dulu. Jadi dia halaman 2 karena dia lanjut dari yang cover. Cover kan halaman pertama. Terus kata pengantar halaman kedua, daftar isi halaman ketiga. Nah, di bab 1 ini kenapa sih dia jadinya dia tetap angka biasa bukan angka Romawi? Kenapa yang daftar isi itu akhirnya jadi Romawi padahal kita nggak ganti Romawi? Kenapa? Karena tadi yang kata pengantar sama daftar isi itu kita buat page break. Nah, makanya dia langsung lanjut gitu, gengs. Kenapa yang ini nggak jadi angka Romawi? Karena tadi kita next page, makanya itu bedanya. Nah, yang ini kita ganti dulu ya. Kita blok, kemudian klik page number, kemudian format page number. Nah, ini kita mulai dari angka 1 ya, guys. Jadi start 1. Oke. Dia bakal lanjut nih ke bab 2, bab 3 karena tadi kita pencetnya page break. Nah, untuk daftar pustaka ini kita ganti dulu page number, format page number kita ganti jadi start at 1. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan si halaman di daftar pustaka ini. Jadi dia halamannya harus 1, gengs. Karena kita mau checklist yang different first page gitu. Jadi daftar pustaka ini dianggap halaman pertama gitu, gengs. Oke. Udah semuanya. Nah, setelah kita buat halamannya, baru deh kita bisa buat daftar isinya, gengs. Ini nih poin utamanya, kita buat daftar isi. Nah, cara buat daftar isinya adalah di sini kita klik reference. Kemudian habis itu setelah kita klik reference, kita klik table of content, gengs. Di sini kita klik custom table of content. Kemudian kita klik modify. Kita di sini memodifikasi TOC1 dan TOC2. Kenapa? Karena yang mau kita tampilkan di daftar isi itu ada judul dan subjudul. Kan ada 2 tuh, gengs. Jadi kita modify nih TOC1 sama TOC2. Kemudian kita yang ini TOC1 kan, kita klik modify.
Kita di sini buat Times New Roman 12, oke. Nah, judul itu biasanya bold, gengs. Jadi kita klik yang bold. Nah, untuk formatnya, spasinya kita buat 0 ya. Ini udah justify 1,5, oke. Oke. Kemudian yang TOC2 kita modify juga ya, gengs. Yang TOC2 ini kita nggak usah buat bold karena kalau di daftar isi subjudul itu nggak buat, gengs. Terus kita buat ke formatnya ini spasinya 0 juga ya, gengs. Justify 1,5, oke. Nah, terus kita klik option, gengs. Yang mau kita tampilin di daftar isi itu kan judul sama subjudul. Jadi yang heading 3 ini kita kosongin. Oke. Nah, otomatis deh. Gimana, gengs? Gampang banget kan? Oh ya, for your information, kalau kita mau ngeganti halaman-halamannya, misalnya nih kita ada nambah-nambah subjudul gitu. Caranya adalah kita blok, kemudian klik kanan, kemudian update field. Nah, di sini kalau misalnya kita nambah subjudul itu kan berarti nambah elemen gitu kan. Jadi kita klik yang update enter table, kemudian oke. Tapi kalau misalnya kita cuma nambah-nambah materi gitu, kita kan nggak nambah elemen subjudul atau elemen yang lain. Jadi kita kliknya update page numbers only. Jadi kita cuma mengupdate halamannya doang tanpa mengupdate kata-kata tanpa mengupdate judul atau subjudul yang ada di daftar sini. Jadi terus klik OK deh. Nah, gimana, gengs? Gampang kan buat daftar isi otomatisnya? Nah, aku bakal share tutorial-tutorial yang lainnya yang bakal bermanfaat banget pastinya. Jadi, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.